kamu kenapa, Cek? Iya, nggak tahu nih, aku batuk terus, tenggorokannya sakit, napasnya juga susah gitu. Jangan-jangan kamu kena ISPA? Hah? Ispa? Apa itu Ispa? Halo guys, perkenalkan nama saya Karen Hafazah selaku moderator pada kesempatan kali ini. Jadi, teman-teman bertanya-tanya nggak sih apa itu ISPA? Jadi, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut, adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik bagian atas, hidung, tenggorokan, sinus dan laring, maupun bawah, bronkus dan paru-paru, disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Dengan gejala umum seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas, serta sangat menular dan rentan menyerang anak-anak dan lansia. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat sebagai salah satu penyakit dengan jumlah kasus yang sangat tinggi. Jumlah kasus ISPA mencapai lebih dari 545.000 kasus penyakit, menjadikannya penyakit terbanyak kedua setelah hipertensi. Jadi, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kita. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Putri Sakira Sadeli. Jadi hari ini saya akan jelasin nih berdasarkan teori H.L. Bloom, tingginya angka kejadian ISPA di Kota Palembang itu terjadi karena apa aja sih? Nah, yang pertama karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan bagaimana sih yang akhirnya bisa menyebabkan ISPA? Yang pertama karena ventilasi ruangan kurang baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya ventilasi ruangan kita tidak baik atau tidak memenuhi syarat, pertukaran udara atau cahaya yang masuk di dalam ruangan tersebut tidak maksimal sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA. Nah, yang kedua adanya kepadatan hunian yang tinggi. Jadi, perbandingan antara anggota keluarga yang ada di dalam ruangan tersebut dengan luas ruangannya itu tidak sebanding sehingga pertukaran udara juga tidak baik dan yang akhirnya bisa meningkatkan resiko terjadinya ISPA. Yang ketiga, adanya kelembapan yang tinggi. Jadi, kalau ruangan kita terlalu lembab itu akan membuat mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau jamur bisa bertumbuh di dalam ruangan tersebut. Nah, jadi yang keempat, pencahayaan kurang baik. Jadi kalau misalnya ruangan kita kurang masuk pencahayaan alami seperti sinar matahari, akan membuat mikroorganisme lebih tahan lama di dalam ruangan tersebut, yang akan meningkatkan resiko terjadinya ISPA. Nah, yang kelima adanya pencemaran udara dari asap rokok, asap dapur karena memasak, dan asap karena penggunaan obat nyamuk. Jadi, asap-asap tersebut dapat merusak saluran pernapasan itu sendiri. Nah, faktor yang kedua adalah faktor perilaku. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita kurang kesadaran akan kebersihan tangan atau personal hygiene dan tidak menutup mulut saat bersin atau batuk, itu akan membuat penularan kuman atau bakteri atau jamur atau virus ke dalam saluran pernafasan. Nah, yang kedua, tidak membuka ventilasi rumah dengan rutin. Jadi yang tadi udah dijelasin juga teman-teman, jika ventilasi ruangannya tidak dibuka, tidak adanya pertukaran udara sehingga mikroorganisme akan terperangkap di dalam ruangan tersebut. Nah, yang ketiga ada pemberian imunisasi tidak lengkap. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya imunisasinya tidak lengkap akan menurunkan antibodi dari individu tersebut sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya terkena ISPA. Dan yang terakhir adanya kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam rumah dan penggunaan obat nyamuk bakar. Yang tadi udah dijelasin juga teman-teman, karena dari asap-asap tersebut bisa merusak saluran pernafasan itu sendiri. Nah, jadi faktor yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman, kalau jarak fasilitas kesehatannya itu jauh, terus keterbatasan biaya pelayanan kesehatan, kompetisi tenaga kesehatannya tidak terlatih, dan keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat diagnostik dan obat, itu juga bisa membuat terjadinya keterlambatan dalam pemeriksaan dan penanganan dini ISPA itu sendiri. Serta kurangnya edukasi kesehatan kepada pasien juga bisa menyebabkan terjadinya perilaku beresiko yang akan menyebabkan ISPA. Nah, yang terakhir yaitu faktor genetik. Jadi teman-teman, kalau individunya memiliki kerentanan sistem imun bawaan dan memiliki riwayat penyakit keturunan tertentu, individu tersebut akan lebih mudah terinfeksi dan mengalami ISPA. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai 6M2T1I yang menyebabkan tingginya angka kejadian ISPA di Kota Palembang. Nah, yang pertama mengenai men. Jadi, anggota keluarga ini masih merokok di dalam rumah walaupun ada balita.
Yang kedua, karena keluarga juga masih menggunakan obat nyamuk bakar tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir, karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai resiko ISPA. Yang kedua, mengenai money. Jadi, keterbatasan ekonomi mendorong juga penggunaan obat nyamuk bakar karena dianggap lebih murah dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, prioritas keluarga juga masih lebih mementingkan kebutuhan dasar dibandingkan dengan perilaku dengan perbaikan lingkungan sehat. Dan yang ketiga ada metode, jadi merokok di dalam rumah masih menjadi kebiasaan. Yang kedua, obat nyamuk bakar juga digunakan di ruang tertutup sehingga bisa terjadinya resiko ISPA. Yang ketiga, ada jarangnya membuka jendela atau melakukan sirkulasi udara. Dan yang terakhir, karena ventilasi juga jarang dibersihkan. Nah, yang keempat ada mesin. Jadi, dominasi dari penggunaan ventilasi buatan dibanding dengan ventilasi alami. Yang kedua, kipas atau AC jarang dibersihkan. Yang ketiga, jendela juga jarang dibuka. Dan yang keempat, pertukaran udara di dalam ruangan tidak optimal. Yang kelima, ada manajemen. Jadi, di rumah itu tidak ada aturan mengenai bebas asap rokok. Yang kedua, tidak ada pengelolaan rumah belum fokus pada kesehatan balita. Yang ketiga, edukasi kesehatan masih belum maksimal. Dan yang terakhir, adanya pencegahan masih bersifat kuratif. Nah, yang keenam itu material. Jadi, asap rokok itu berbahaya bagi balita. Selain itu, asap dari obat nyamuk juga mengandung partikel halus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan. Yang ketiga, itu rumah lembab dan pencahayaan buruk. Dan yang terakhir, lingkungan rumah juga mendukung keberadaan kuman ISPA tersebut. Nah, yang selanjutnya ada teknologi. Jadi, minimnya penggunaan alat pengusir nyamuk non-asap. Yang kedua, tidak adanya alat untuk mengontrol kelembapan dan kualitas udara di dalam ruangan tersebut. Yang terakhir, kurangnya pemanfaatan teknologi sederhana untuk mendukung rumah sehat. Yang kedua ada time, yaitu paparan asap rokok dan obat nyamuk terjadi setiap hari dan selalu berulang. Yang kedua, karena waktu paparan panjang, terutama malam hari saat balita tidur di dalam rumah. Dan yang ketiga, ada paparan kronis meningkatkan risiko ISPA dibanding paparan sesaat. Yang terakhir itu ada information. Jadi, kurangnya pemahaman keluarga tentang bahaya asap rokok dan obat nyamuk bakar. Yang kedua, informasi mengenai kesehatan belum sepenuhnya mengubah perilaku beresiko. Dan yang terakhir, ISPA masih dianggap penyakit ringan dan bisa terjadi pada balita. Nah, sekarang kita akan bahas nih pendekatan sistem yang menyebabkan tingginya angka kejadian ISPA di Kota Palembang. Jadi yang pertama tentunya harus ada input. Nah, inputnya ada apa aja sih? Yang pertama, sistem imunnya itu belum berkembang nih untuk balita. Terus yang kedua, pengetahuan ibunya juga masih rendah mengenai ISPA. Yang ketiga, adanya paparan asap rokok dan obat nyamuk bakar di dalam rumah itu sendiri. Yang keempat, adanya tinggi kepadatan hunian dan kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak sehat. Dan terakhir, ventilasinya juga tidak memenuhi standar, sehingga pada prosesnya balita ini menghirup udara yang tidak segar berulang di rumah. Dan yang kedua, balita menjadi perokok pasif dan perlindungan tubuh juga tidak terbentuk optimal karena tadi sistem imun bawaannya juga belum batang. Terus dan pencegahan dan perawatan dirinya tidak berjalan karena pengetahuan ibunya juga kurang. Sehingga outputnya adalah munculnya gejala dan peningkatan kejadian ISPA pada balita dan peningkatan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan akibat ISPA. Nah, outcome-nya adalah peningkatan morbiditas dan mortalitas itu sendiri. Terus adanya peningkatan resiko komplikasi dan penurunan status gizi di Indonesia. Nah, environment-nya adalah paparan pencemaran udara dari lingkungan itu sendiri yang seperti tadi dari asap rokok, asap kendaraan dan lain-lain, dan kondisi sosial ekonomi keluarganya juga bisa mempengaruhi tingginya angka kejadian ISPA itu. Dan terakhir, peningkatan peran puskesmas dalam edukasi pencegahan ISPA. Nah, teman-teman, karena
tadi sudah terjadinya tinggi angka kejadian ISPA di Kota Palembang, tentunya kita harus melakukan intervensi dan adanya polisi brief. Namun sebelum itu tentunya kita juga harus tentukan dulu nih siapa sasarannya. Nah, yang pertama sasaran utama kita adalah bayi dan balita yang berumur 1-5 tahun pada program monitoring dan deteksi dini ISPA berbasis keluarga. Dan yang kedua ada lansia nih yang tinggal di daerah padat penduduk pada program pencegahan ISPA pada yang berbasis PHBS keluarga. Nah, yang ketiga itu ada di keluarga beresiko tinggi terhadap ISPA pada program rumah sehat yang terintegrasi pencegahan ISPA. Dan yang keempat itu adanya keluarga yang memiliki balita pada program rumah bebas asap rokok yang melalui edukasi. Nah, selain sasaran utama, kami juga membuat ada dari sasaran pendukung. Yang pertama tentunya yaitu masyarakat umum. Masyarakat yang umum ini untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan ISPA itu sendiri. Yang kedua adanya tenaga kesehatan pada penguatan peran edukasi, pemantauan, dan pencegahan ISPA di tingkat pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga itu ada kader posyandu pada pendampingan keluarga dan edukasi pencegahan ISPA di tingkat masyarakat. Dan yang terakhir itu terdapat guru dan aparat desa pada dukungan edukasi kesehatan serta penguatan lingkungan dan kebijakan desa yang mendukung pencegahan ISPA. Nah, tadi kita udah tentuin nih sasarannya. Sekarang kita lakukan intervensi. Jadi yang pertama kita melakukan edukasi PHBS ke anggota keluarga perokok aktif di rumah, meliputi cuci tangan, dipakai sabun, etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat ISPA, larangan merokok di dalam rumah, dan pengurangan obat nyamuk bakar itu sendiri. Nah, yang kedua, perbaikan kualitas lingkungan rumah tangga yang beresiko tinggi terhadap ISPA. Misalnya meliputi peningkatan ventilasi dan pencahayaan rumah, kampanye rumah bebas asap rokok, dan pengendalian polusi udara di dalam rumah. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti penerapan standar tata laksana ISPA di puskesmas, terus bisa melakukan deteksi dini dan penanganan ISPA pada balita dan lansia, lalu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan itu sendiri, dan penyediaan obat dan alat kesehatan yang memadai. Nah, intervensi yang keempat yaitu penguatan program pencegahan penyakit yang meliputi yang pertama peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap di puskesmas setempat dan melakukan edukasi orang tua terkait pentingnya imunisasi. Yang kelima tentunya kita harus bekerja sama dengan lintas sektor. Nah, siapa aja sih? Yang pertama kita melakukan kerjasama bersama Kementerian Kesehatan, yaitu untuk penetapan kebijakan nasional dan pedoman penanggulangan ISPA itu sendiri. Yang kedua bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, di mana Dinas Kesehatan ini kita bisa melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan program yang akan berjalan. Yang ketiga itu puskesmas, pelaksana utama pelayanan kesehatan dan edukasi ISPA kepada masyarakat. Terus yang keempat yaitu BPJS Kesehatan, di mana BPJS ini sebagai penjaminan pembiayaan pelayanan ISPA. Terus yang selanjutnya Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan ini untuk melakukan integrasi edukasi ISPA melalui program UKS. Selanjutnya ada Dinas Lingkungan Hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup ini dapat membantu pada pengendalian pencemaran udara dan kualitas lingkungan. Selanjutnya itu Bapeda, di mana perencanaan dan penggunaan lintas sektor. Selanjutnya ada pemerintah desa atau kelurahan, di mana mobilisasi masyarakat dan penerapan regulasi lokal. Dan yang terakhir ada kita bisa bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, di mana tokoh masyarakat dan tokoh agama ini untuk melakukan penguatan partisipasi dan penerimaan masyarakat itu sendiri. Nah, tadi kita udah bahas nih sasarannya siapa dan intervensinya bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat kebijakan. Tapi sebelumnya kita harus melakukan metode fishbone terlebih dahulu. Sekarang kita lihat dari yang mainnya. Yang pertama, anggota keluarganya ini masih merokok di dalam rumah dan masih menggunakan obat nyamuk bakar, padahal di rumah tersebut ada balita. Nah, akar permasalahannya bisa terjadi karena kurangnya pendekatan dari kader puskesmas. Nah, yang kedua, itu karena edukasi ISPA kepada keluarga juga masih belum optimal. Nah, akar permasalahannya karena rasio tenaga kesehatan dengan sasarannya itu tidak sebanding. Dan yang ketiga, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Akar permasalahannya adalah kebijakan distribusi tenaga kesehatannya juga belum optimal. Sekarang kita lihat ke mandi. Nah, di mana pemilihan obat nyamuk bakar ini juga masih digunakan karena katanya lebih murah.
Akar permasalahannya itu yaitu keterbatasan ekonomi keluarga. Dan yang kedua itu ada keterbatasan biaya perbaikan ventilasi rumah. Akar permasalahannya yaitu prioritas keluarga masih pada kebutuhan pangan. Selanjutnya kita lihat pada metode, di mana penggunaan obat nyamuk bakar juga dilakukan pada malam hari. Nah, akar permasalahannya adalah tidak adanya pedoman penggunaan pengusir nyamuk yang aman di dalam rumah. Dan yang kedua ada tidak ada kebiasaan membersihkan ventilasi secara berkala. Nah, akar permasalahannya yaitu kebersihan ventilasi rumah bukan sebagai prioritas keluarga. Yang terakhir, jarang membuka jendela atau melakukan sirkulasi udara. Akar permasalahannya yaitu tidak diterapkannya standar rumah sehat terkait ventilasi. Sekarang kita lihat ke mesin, di mana ventilasi alami tidak berfungsi optimal. Akar permasalahannya yaitu tidak adanya standar perencanaan dan pemeliharaan ventilasi alami di dalam rumah. Nah, terus selanjutnya yaitu jendela rumah banyak yang tidak dapat dibuka. Akar permasalahannya yaitu spesifikasi dan konstruksi jendela tidak memungkinkan untuk dibuka tutup. Nah, selanjutnya ke Mother Nature, di mana kualitas udara lingkungan sekitar rumah itu buruk. Akar permasalahannya tingginya polusi udara di perkotaan. Selanjutnya, debu dan partikel halus mudah masuk ke dalam rumah. Akar permasalahannya lingkungan permukiman padat dan dekat sumber pencemar. Dan terakhir, kelembapan udara lingkungan rumah tinggi. Akar permasalahannya kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga terjadinya masalah yaitu tingginya angka kejadian ISPA di Kota Palembang. Nah, sebelum kita membuat kebijakan, tentunya kita juga harus tahu nih latar belakang masalah dari ISPA itu sendiri di Kota Palembang. Nah, jadi perilaku beresiko seperti merokok di dalam rumah dan penggunaan obat nyamuk bakar di dalam rumah, lalu kondisi rumah yang ventilasi dan pencahayaannya kurang baik dan kualitas udara lingkungannya juga buruk, itu bisa meningkatkan terjadinya resiko ISPA. Selain itu, upaya pencegahannya juga belum optimal nih, dan dikarenakan rendahnya penerapan PHBS dan edukasi berkelanjutan. Sehingga tanpa intervensi kebijakan yang berorientasi pencegahan, peningkatan kejadian ISPA ini akan berpotensi untuk berulang. Nah, tujuan dari kebijakan ini yang pertama untuk menurunkan angka kejadian ISPA khususnya pada balita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga. Yang ketiga, mengurangi paparan asap rokok dan polusi udara di dalam rumah. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan rumah sehat. Dan terakhir, melindungi kesehatan balita dan kelompok rentan. Nah, karena kita tadi udah tahu nih latar belakang masalahnya bagaimana dan tujuan darinya kebijakan itu sendiri, sekarang kita harus melakukan identifikasi SWOT. Yang pertama itu ada strength. Nah, strength yang pertama adanya program pencegahan ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Yang kedua adanya ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan di masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adanya kebijakan nasional nih terkait PHBS dan pengendalian penyakit menular. Dan yang terakhir adanya kesadaran sebagian masyarakat yang mulai meningkat terhadap kesehatan balita. Nah, yang kedua kita harus melihat weakness-nya. Weakness yang pertama itu ada perilaku merokok di dalam rumah juga masih tinggi. Yang kedua, penggunaan obat nyamuk bakar di ruangan tertutup. Nah, yang ketiga, adanya kondisi rumah yang tidak memenuhi standar rumah sehat, bisa dilihat dari ventilasinya dan atau pencahayaannya. Nah, yang keempat, edukasi kesehatan juga belum optimal dan belum berkelanjutan. Dan yang terakhir, keterbatasan ekonomi keluarga untuk perbaikan lingkungan rumah juga masih rendah. Nah, selanjutnya kita lihat dari opportunity. Yang pertama, adanya dukungan program pemerintah mengenai rumah sehat dan pengendalian ISPA. Yang kedua, adanya peran aktif dari posyandu, kader, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, tersedianya media edukasi kesehatan yang berbasis komunitas. Dan keempat, adanya perkembangan teknologi sederhana untuk mendukung kualitas udara lingkungan rumah. Nah, yang terakhir kita bisa lihat dari threats-nya. Yang pertama, adanya paparan asap rokok dan polusi udara di dalam rumah yang terus berkelanjutan. Yang kedua, kebiasaan hidup tidak sehat yang sudah mengekar di masyarakat. Yang ketiga, adanya kepadatan hunian dan lingkungan pemukiman yang kurang sehat. Dan yang keempat, adanya anggapan ISPA sebagai penyakit ringan dan tidak berbahaya.
Nah, selanjutnya kita melakukan matriks strategi SWOT. Jadi, yang pertama kita bisa lihat dari strength dan opportunity-nya. Nah, yang pertama kita bisa memaksimalkan peran tenaga kesehatan dan kadar untuk edukasi pencegahan ISPA. Yang kedua, kita bisa melakukan mengintegrasikan program PHBS dengan kegiatan posyandu dan kunjungan rumah. Dan yang terakhir, menggunakan media edukasi sederhana untuk meningkatkan kesadaran keluarga. Sekarang kita bisa lihat dari strength dan threats-nya. Kita bisa yang pertama, melakukan penguatan promosi kesehatan untuk melawan anggapan ISPA adalah sebagai penyakit ringan. Yang kedua, melakukan advokasi perilaku rumah bebas asap rokok melalui tenaga kesehatan dan kadar. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu edukasi berkelanjutan tentang bahaya paparan asap dalam rumah. Nah, sekarang kita bisa lihat dari weakness dengan opportunity-nya. Jadi kita bisa melakukan edukasi insentif tentang rumah sehat dan alternatif pengusir nyamuk non-asap. Yang kedua, melakukan pemanfaatan program pemerintah untuk perbaikan lingkungan rumah sederhana. Dan yang terakhir, peningkatan peran kader dalam pendampingan keluarga beresiko ISPA. Sekarang kita bisa melihat dari weakness ke threats-nya. Kita bisa melakukan penguatan perubahan perilaku keluarga melalui pendekatan sosial dan budaya. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan pendampingan keluarga dengan balita. Dan yang terakhir, mendorong komitmen keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah sehat. Nah, tadi kita sudah melakukan identifikasi SWOT dan matriks strategi SWOT. Sekarang kita langsung masuk ke pengendalian ISPA di Kota Palembang. Yang pertama dari strength atau opportunity-nya. Nah, jadi program atau kebijakan utamanya yang pertama yaitu edukasi PHBS dan pencegahan ISPA melalui posyandu, puskesmas, dan kader. Nah, jadi indikator output atau untuk jangka pendeknya yang pertama kita bisa melihat dari jumlah kegiatan penyuluhan ISPA itu sendiri dan jumlah keluarga balita yang mendapatkan edukasi tersebut. Nah, untuk indikator outcome atau jangka menengah sampai panjangnya itu meningkatnya pengetahuan keluarga tentang ISPA dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang kedua programnya itu optimalisasi peran tenaga kesehatan dan kader dalam pemantauan balita. Untuk indikator output atau jangka panjangnya kita bisa melihat dari jumlah kader aktif dan frekuensi kunjungan rumah. Untuk indikator outcome atau jangka menengah panjangnya itu kita bisa lihat dari deteksi dini ISPA-nya meningkat dan penurunan kejadian ISPA pada balita itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat dari weakness atau weakness opportunity atau WO. Kita program yang pertama yaitu edukasi rumah sehat, bisa dilihat dari ventilasinya, pencahayaan, dan bebas asap rokok. Untuk indikator output atau jangka pendeknya yaitu kita bisa melihat dari jumlah kegiatan edukasi rumah sehat dan bisa lihat dari jumlah rumah tangga sasarannya. Nah, untuk indikator outcome-nya yang pertama yaitu berkurangnya perilaku merokok di dalam rumah dan membaiknya kualitas udara di dalam rumah itu tersebut. Nah, program yang kedua yaitu kampanye penggunaan pengusir nyamuk ramah kesehatan. Untuk indikator outputnya yaitu jumlah keluarga yang mendapat informasi alternatif tersebut, dan untuk indikator outcome-nya yaitu penurunan penggunaan obat nyamuk bakar dan penurunan paparan asap di dalam rumah. Nah, selanjutnya kita lihat dari strength rate-nya. Program yang pertama yaitu kampanye insentif bahaya ISPA dan asap rokok pada balita. Untuk indikator outputnya kita bisa melihat dari jumlah media edukasi yang disebarkan dan jumlah kegiatan promosi kesehatan. Untuk indikator outcome-nya itu bisa dilihat dari perubahan persepsi bahwa ISPA bukan penyakit ringan dan penurunan paparan asap rokok pada balita. Nah, program yang kedua yaitu advokasi dan komitmen keluarga rumah bebas asap rokok. Nah, untuk indikator outputnya kita bisa melihat dari jumlah rumah tangga yang berkomitmen. Dan untuk indikator outcome-nya kita bisa lihat dari lingkungan rumahnya lebih sehat dan penurunan resiko ISPA-nya berulang. Terus selanjutnya kita bisa melihat dari weakness dan threat-nya. Program yang pertama yaitu pendampingan keluarga balita dengan faktor resiko ISPA. Untuk indikator outputnya atau jangka pendeknya kita bisa melihat dari jumlah keluarga beresiko yang didampingi. Dan indikator outcome-nya kita bisa melihat dari penurunan kejadian ISPA berulang dan peningkatan kualitas lingkungan rumah. Dan terakhir, program yang terakhir yaitu intervensi perubahan perilaku dari tidak merokok di dalam rumah
dan buka ventilasi. Nah, untuk indikator outputnya yaitu kita bisa melihat dari jumlah keluarga sasaran intervensi tersebut. Dan indikator outcome-nya kita bisa melihat dari perilaku beresikonya menurun dan kejadian ISPA pada balitanya juga ikut menurun. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari opsi kebijakannya. Yang pertama, adanya penguatan program pencegahan ISPA melalui puskesmas dan posyandu berbasis PHBS. Yang kedua, edukasi dan kampanye kesehatan keluarga tentang bahaya asap rokok dan polusi dalam rumah. Yang ketiga, promosi rumah sehat meliputi ventilasi, pencahayaan, dan kualitas udara. Yang keempat, adanya pengendalian faktor risiko lingkungan rumah termasuk penggunaan alternatif pengusir nyamuk non-asap. Dan yang terakhir, adanya pendampingan keluarga beresiko tinggi ISPA melalui kader dan tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu kita bisa merekomendasikan kebijakannya nih. Yang pertama, pemerintah daerah memperkuat kebijakan PHBS dan pencegahan ISPA berbasis keluarga. Yang kedua, mengoptimalkan peran puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan dalam edukasi berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu mendorong komitmen rumah bebas asap rokok terutama pada keluarga dengan balita. Nah, yang keempat mengintegrasikan program rumah sehat dengan upaya pencegahan ISPA. Dan yang kelima, memperkuat monitoring dan evaluasi kejadian ISPA di tingkat masyarakat. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari teman kita tadi, jadi kita harus lebih aware lagi tentang kesehatan di lingkungan rumah kita agar kita terhindar dari penyakit ISPA. Stay healthy everyone!